Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Radius Pranoto. Saya dosen dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya pada mata kuliah Hidrologi di jurusan Teknik Sipil, di mana mata kuliah hidrologi ini merupakan mata kuliah konsentrasi bangunan air yang terdiri dari 1 SKS teori. Mata kuliah hidrologi ini diajarkan pada semester ganjil, tepatnya di semester 3, pada pertemuan sebanyak sekitar 14 kali, termasuk di dalamnya adalah ujian akhir semester. Pada mata kuliah hidrologi, kita akan mengajarkan tentang proses terjadinya siklus hidrologi, kemudian keterkaitan antara unsur-unsur hidrologi, diantaranya adalah curah hujan, kemudian debit limpasan, infiltrasi, perkolasi, dan proses terjadinya penguapan. Lebih dari itu, pada mata kuliah ini mahasiswa juga diajarkan bagaimana caranya menghitung dari unsur-unsur nilai dari unsur-unsur hidrologi tersebut untuk kepentingan atau keperluan perencanaan bangunan air. Kemudian lebih dari itu, pada setiap pokok bahasan atau materi perkuliahan juga memiliki capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang harus dicapai. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses atau siklus hidrologi dan keterkaitan antara unsur-unsur di dalamnya. Kemudian pada pokok bahasan yang kedua, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menghitung detail data curah hujan sesuai dengan metode dan kebutuhan perencanaan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang limpasan permukaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pokok bahasan yang keempat, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menghitung debit limpasan sesuai dengan metode dan standar untuk perencanaan. Pada pokok bahasan yang kelima, kemampuan yang harus dicapai yaitu mahasiswa mampu mengukur laju infiltrasi dan perkolasi yang terjadi di lapangan. Yang terakhir, mahasiswa mampu menggunakan aplikasi atau software sederhana, paling tidak sampai pada level pemula, karena ini dibutuhkan untuk pengolahan data ataupun pemodelan hidrologi. Berikutnya adalah materi perkuliahan. Ada 6 pokok bahasan atau materi yang diajarkan pada mata kuliah hidrologi. Yang pertama adalah siklus hidrologi, ini diajarkan pada pertemuan yang pertama. Kemudian curah hujan diajarkan pada pertemuan 2-5, terdiri dari 3 sub pokok bahasan, yaitu pengolahan data hujan, perhitungan curah hujan rata-rata wilayah, dan analisis frekuensi. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu limpasan permukaan pada pertemuan 6-9 dan terdiri dari 2 sub pokok bahasan yaitu koefisien limpasan dan intensitas hujan. Kemudian yang keempat, materinya adalah debit aliran. Ini diajarkan pada pertemuan 10 dan 11. Yang kelima yaitu infiltrasi dan perkolasi. Ini pada pertemuan yang ke-12 dan 13. Dan pada pertemuan terakhir, pokok bahasanya adalah pemodelan hidrologi di pertemuan yang ke-14. Berikutnya adalah metode pembelajaran. Saya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar biasanya menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah metode ceramah, kemudian metode discovery learning, kemudian metode small group discussion atau collaborative learning, kemudian contextual interaction. Di sini akan dilakukan studi lapangan atau studi kasus. Pada metode ceramah, yang pertama dilakukan adalah dosen akan memberikan penjelasan atau memberikan materi kepada mahasiswa di dalam kelas secara jelas dan detail. Kemudian mahasiswa tentunya harus menyimak, kemudian memperhatikan, mendengarkan, dan juga mencatat hal-hal yang penting apa yang disampaikan oleh dosen. Kemudian untuk metode discovery learning yang dilakukan di sini oleh dosen, yang pertama yaitu dosen akan memberikan informasi di awal, memberikan petunjuk ya ataupun metode
untuk mendapatkan informasi terkait dengan suatu pokok bahasan yang dipelajari. Metode discovery learning ini bertujuan untuk lebih menghidupkan suasana kelas agar lebih dinamis, kemudian interaktif dan aktif ya antara dosen dan mahasiswa, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian di dalam discovery learning juga mahasiswa nantinya mereka harus secara aktif dan kreatif mengumpulkan atau mencari informasi ya, kemudian menyusun menjadi sebuah deskripsi yang nantinya akan mereka sampaikan berupa ide atau gagasan di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya yaitu metode small group discussion. Dalam metode ini pertama yang dilakukan oleh dosen akan menyusun rencana atau bahan untuk melakukan diskusi, kemudian akan berperan juga sebagai moderator ataupun fasilitator dan menentukan aturan dalam proses diskusi tersebut. Kemudian mahasiswa akan membentuk atau memilih kelompok sekitar 4-5 orang. Setelah itu mereka akan melakukan diskusi atau pembahasan setiap kelompok masing-masing sesuai dengan tema ataupun bahasan yang sudah ditentukan. Kemudian setelah itu mereka akan menyampaikan ataupun mempresentasikan hasil dari diskusi ataupun kerja kelompok yang sudah dilaksanakan. Yang terakhir yaitu metode contextual interaction, di mana pada metode ini akan dilakukan kegiatan studi kasus atau studi lapangan, terutama dosen terlebih dahulu akan memberikan penjelasan di awal atau menyampaikan di awal terkait dengan suatu materi tertentu atau konsep tertentu yang dikaitkan dengan realita yang ada di lapangan ataupun di lingkungan sekitar kita. Kemudian juga akan memberikan batasan ataupun ruang lingkup terkait dengan kegiatan studi kasus yang nantinya akan dilakukan di lapangan. Kemudian setelah itu yang mahasiswa lakukan setelah dosen memberikan arahan, tentunya nanti setiap kelompok, masing-masing kelompok akan ke lapangan untuk melakukan kegiatan pengamatan, observasi, survei ya, sampai dengan pengukuran skala kecil atau skala terbatas. Kemudian setelah itu mereka akan melakukan diskusi kelompok, pembahasan secara kelompok, pengkajian secara kelompok. Di situ juga ada perhitungan yang harus mereka selesaikan, mungkin juga ada desain secara sederhana yang harus mereka buat. Kemudian hasilnya nanti harus dituangkan dalam sebuah laporan tertulis, kemudian dipaparkan atau dipresentasikan di dalam kelas. Kemudian berikutnya adalah penilaian hasil belajar, di mana di dalam penilaian hasil belajar ini ada beberapa aspek yang akan dinilai dengan bobot yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu aspek tugas mandiri, di mana tugas mandiri itu bobotnya yaitu 20%. Kemudian ada tugas studi kasus, ini biasanya dikerjakan secara kelompok, bentuknya bisa berupa studi lapangan yang dikerjakan secara kelompok dengan bobot nilai 30%. Kemudian yang berikutnya adalah UTS atau ujian tengah semester, ini bobotnya 20%. Kemudian yang terakhir adalah UAS atau ujian akhir semester, ini bobotnya adalah 30%. Kemudian setelah itu hasil dari belajar itu akan disampaikan atau diumumkan secara jelas dan transparan biasanya melalui grup WhatsApp ya, ataupun juga ada sistem informasi akademik akan diumumkan di situ supaya mahasiswa bisa secara jelas mengetahui nilai yang sudah didapatkan. Kemudian untuk perbaikan atau remedi biasanya juga dilakukan, tetapi ini tentunya kita mengikuti arahan dari institusi atau dari jurusan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Rekan-rekan sekalian, berikut ini adalah cuplikan atau tayangan video singkat yang menggambarkan tentang kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-6 ya. Sudah 1,5 bulan berarti kita bersama. Materi kita hari ini yaitu tentang limpasan permukaan atau disebut juga dengan istilahnya surface runoff. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, yang perlu diketahui terlebih dahulu, jadi setelah mengikuti mata kuliah khususnya pada materi hari ini, mahasiswa nantinya diharapkan mampu menjelaskan bagaimana proses terjadinya limpasan permukaan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana menghitung besarnya limpasan atau debit limpasan. Karena ini kaitannya untuk perencanaan ya, khususnya nanti pada perencanaan bangunan air. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan sedikit mereview ya atau mengulas apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Masih ingat? Masih. Apa materinya? Materinya adalah tentang curah hujan wilayah ya, atau perhitungan curah hujan rata-rata dan intensitas hujan. Saya ingin bertanya kepada satu atau dua orang nih. Pada siapa ya? Silva dulu. Pak, pada materi yang lalu kita sudah belajar bagaimana caranya menghitung curah hujan rata-rata ya. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Tuh, coba sebutkan apa saja metode yang bisa kita pakai untuk menghitung curah hujan rata-rata. Pertama ada metode aritmatika atau aljabar, Pak. Kedua ada metode polygon Thiessen. Ketiga ada metode isohyet. Metode aljabar, polygon Thiessen dan isohyet. Betul ya? Betul. Baik, berarti masih tajam ingatannya. Satu lagi sekarang untuk yang intensitas hujan. Jadi setelah kita dapat curah hujan rata-rata, selanjutnya kita perlu menghitung intensitas daripada hujan. Kita tanya ke Tunisa ya. Oke, baik. Ada beberapa metode persamaan atau rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung intensitas hujan. Nah, coba sebutkan saja apa metodenya. Ada 3, Pak. Yang pertama ada metode Monodromy, kedua metode Van Brien, yang ketiga metode kurva basis. Baik. Monodromy, Van Brien, kurva basis ya. Latihannya kemarin juga sudah kita lakukan. Baik, kita lanjut ke materi limpasan permukaan. Oke, kalau kita perhatikan ya, ini adalah beberapa contoh apa yang dimaksud dengan limpasan permukaan ya. Kalau kita lihat di sini semuanya air. Ya, ada air yang menggenang, ada air yang mengalir. Bisa nggak dibayangkan apa sebenarnya limpasan permukaan itu? Jadi limpasan permukaan ya, kalau kita lihat dari gambar atau foto-foto ini ya, kita bisa mendefinisikan merupakan air hujan yang mengalir dalam bentuk lapisan tipis ya di atas permukaan lahan, tanah ya, atau jalan, pekarangan, atau di atas vegetasi. Vegetasi itu ya bisa rumput ya atau yang lainnya begitu. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana proses limpasan permukaan itu terjadi. Kita lihat, kita tonton ya. Ini tidak ada suaranya, akan saya bantu untuk menjelaskan. Pertama diawali dengan hujan yang turun ya. Hujan turun ke permukaan yang macam-macam permukaan bumi kita itu atau wilayah kita itu. Di situ ada permukiman ya, ada apa namanya? Vegetasi ya, ada tanah gundul, mungkin juga ada bagian yang berupa lapisan beton, aspal dan seterusnya. Jatuh semuanya hujan ya, kemudian dia akan ngalir secara lateral atau horizontal. Surface RO ini runoff maksudnya ya, atau surface runoff berarti limpasan permukaan. Nah, semuanya itu akan bergabung atau menuju ke apa? Ke badan air atau sungai, atau menuju ke dataran yang lebih rendah, elevasi yang lebih rendah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan permukaan.
Jadi besar kecilnya ya limpasan permukaan ya atau airnya dalam hal ini besar kecilnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja? Kalau kita lihat di sini ada jenis tutupan lahan. Jenis tutupan lahan itu maksudnya pada suatu wilayah ya, apakah itu kecamatan, apakah itu desa ya atau kota, itu kan pasti tutupan lahannya macam-macam ya. Dia ada yang memang permukiman padat, ada yang memang tidak ada bangunannya, bisa jadi masih vegetasi ya atau kebun atau taman, ada yang berupa tanah kosong. Nah, itu namanya tutupan lahan itu begitu. Ada yang sebagian yang berupa lapisan aspal, jalan, tempat parkir ya atau beton. Nah, itu namanya tutupan lahan. Itu berpengaruh. Pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya jadi dia permukaan lahan kalau dia semakin anti air, semakin kedap air, kalau ada hujan yang turun apa yang terjadi? Semakin banyak yang melimpas atau meresap? Melimpas kalau semakin kedap. Kalau kita bandingkan hujan jatuh ke aspal dibandingkan ke tanah kosong, yang banyak limpasan yang mana? Pasti yang aspal ya. Jadi kurang lebihnya begitu. Kemudian faktor yang lainnya lagi adalah intensitas hujan, sudah pasti. Jadi semakin besar intensitas hujan atau semakin sering hujan itu terjadi, ya pasti akan berpengaruh juga terhadap besarnya limpasan. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya perhitungan debit limpasan. Jadi kita harus bisa, sebagaimana tujuan kita tadi, yang ingin kita capai, mahasiswa harus bisa menghitung debit limpasan yang terjadi pada suatu wilayah. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini adalah gambar ya, atau contoh atau ilustrasi suatu wilayah. Kalau suatu wilayah itu pasti punya luasan. Yang merah ini adalah batasan wilayahnya. Artinya dia punya luasan tertentu. Nah, ini kita anggap yang warna apa itu? Biru yang lurus itu adalah saluran ya. Saluran drainase bisa, atau saluran parit, atau mungkin sungai juga boleh. Nah, ini metodenya. Atau rumus yang biasa atau yang umum dipakai untuk menghitung debit limpasan. Biasanya ini disebut dengan rumus rasional ya. Nah, ini nanti kalau yang anak bangunan air ya, biasanya kalau dia penelitiannya tentang drainase misalnya, tentang bendungan, pasti pakai ini. Ya, makanya saya harapkan ini dipahami. Bagaimana rumusnya? Kalau kita lihat sederhana, tidak ada yang sulit ya. Cuma Q sama dengan 0,278 CIA ya, tidak susah. Satuannya meter kubik per detik. Jadi sudah standar. Paham ya sampai di sini? Oke, baik. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang bagaimana kalau suatu wilayah itu terdiri dari berbagai macam kondisi permukaan, macam-macam. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya ya tinggal kita gabungkan saja sebenarnya. Atau kita hitung dengan cara komposit ya, cara gabungan. Nah, misalkan ini kita lihat dulu. Nah, misalkan ini wilayahnya ya, ini batas tiap-tiap tutupan lahan. Misalkan ini C1, berarti ini tutupan lahan 1 dengan koefisien tertentu, yang luasnya tertentu juga. Kemudian ini lahan kedua dengan koefisien yang berbeda. Ini misalkan beton ya. Di sini lapisan beton, di sini misalkan lapisan tanah kosong begitu ya. Di sini misalkan taman yang seperti taman yang ada di rumah kita ya. Kemudian di sini mungkin rumput-rumput dan seterusnya. Semua ini punya koefisien yang berbeda-beda dan luasnya juga berbeda-beda. Sehingga harus kita gabungkan. Bagaimana caranya? Nah, caranya sebagai berikut. Tidak susah ya. C gabungan. Jadi nanti untuk dimasukkan ke rumus yang tadi, kita menggunakan C yang gabungan ini. Sekarang kita lihat contohnya. Oke. Contoh misalkan, salah satu ruas saluran drainase, kita lihat gambarnya. Nah, ini ya. Pada suatu kawasan daerah pengaliran atau catchment area, seperti gambar berikut, diketahui intensitas hujannya atau I-nya sebesar 175,59 mm per jam. Jadi intensitas hujan ini dia turun di sini, nilainya itu. Ini lahannya atau
daerah alirannya yang luasnya A1 tambah A2. Nah, pertanyaannya apa? Berapa debit limpasan yang akan mengalir pada saluran atau Q-nya? Oke, kita hitung penyelesaian. Tadi intensitas hujannya adalah 175,59. Kemudian luas totalnya adalah ya A1 tambah 2, 4,95 hektar ya, jadikan kilometer persegi. 0,00495 kilometer persegi. C gabungannya berarti C1 dikali A1 ditambah C2 dikali A2 dibagi A total ya. Oke, kita dapatkan 0,553. Tidak ada satuan, namanya koefisien. Ya. Kita dapat I, kita dapat C, kita dapat A, berarti tinggal masukkan ke rumus. Ini rumusnya. Masukkan nilai CIA-nya, maka kita dapatkan Q-nya, debitnya yang mengalir pada saluran tersebut sebesar 1,336 meter kubik per detik. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, si Taufik ya. Baik, silakan Taufik. Bertanya Pak, Ya. bagaimana cara menentukan suatu daerah pengaliran air dari suatu kawasan? Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan suatu daerah pengaliran? Berarti ini ya. Baik. Jadi suatu daerah tangkapan air atau catchment area itu bisa kita tentukan sebenarnya untuk sekarang ini lebih mudah. Kita bisa menggunakan tools ya atau alat bantu ya. Itu macam-macam. Kalau saya biasanya menggunakan GIS ya, bisa ArcGIS, bisa QGIS atau yang selainnya yang semacamnya juga bisa. Ya, ini ya kalau dijelaskan secara lebih detail ini satu materi tersendiri sebenarnya. Tapi intinya begini. Jadi kita memang harus punya data awal terlebih dahulu. Itu data awalnya kalau kita pakai GIS tadi, biasanya kita pakai namanya DEM, Digital Elevation Model, yang kita ambil dari data citra satelit, yang di situ ada kontur, di situ ada apa namanya jaringan sungai bisa kita buat, ya. Kemudian nanti kita proses di dalam GIS ini, ya, dengan apa namanya sesuai dengan ya caranya tersebut ya. Ya agak panjang memang ya. Ini harus kalau kita praktekkan ya harus ada komputer kemudian dilengkapi dengan aplikasi itu. Nah, sehingga dari data itu nanti kita bisa mendapatkan suatu catchment area dengan luasan tertentu. Nah, itu kalau dengan cara tools. Kemudian dengan cara yang lebih sederhana atau untuk luasan yang lebih sempit, misalkan cuma 1 polsri ini Pak, atau mungkin luasan kurang dari 10 hektar, itu yang lebih akurat sebaiknya untuk menentukan daerah catchment area ini, kita melakukan pengukuran atau survei secara langsung. Ya, jadi kita punya elevasi atau bisa jadi kontur, kemudian punya peta apa tadi jaringan sungai ya, atau jaringan sungai hasil survei. Kemudian wilayah yang memang mau dirancang drainasenya, misalkan satu perumahan, maka ya kalian harus punya set plan-nya dulu atau denahnya dulu, punya denah wilayah tersebut, set plan-nya lah paling tidak untuk suatu perumahan. Nah, baru dari situ kita analisa ya. Di dalam analisa ini ya tentunya manual dulu, kemudian bisa diolah dengan bantuan tools lagi pada akhirnya ya, bisa dengan AutoCAD atau bisa juga dengan GIS tadi. Ada lagi yang kedua? Oke, Hardi, Tia, silakan. Izin bertanya Pak, bagaimana cara menentukan nilai koefisien pengaliran suatu permukaan lahan? Oke, bagaimana cara menentukan koefisien pengaliran suatu permukaan lahan? Baik, tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi mungkin saya akan lebih mendetailkan ya, seperti kasus bagaimana menentukan nilai pasnya gitu ya, karena kan yang tadi kan ring ya, atau interval kalau kita perhatikan ya. Bagus pertanyaannya, mana tadi ya, kita lihat lagi bawah ya tadi ya. Oke, bagaimana cara menentukan ini ya dia ya, nilai koefisien, berarti nilai itu yang ini memang dia interval,
padahal yang kita gunakan harus dalam nilai bulat, tidak boleh interval, ya kan? Karena C itu nilai bulat. Apakah 0,7 atau 0,95, Pak? Bagaimana caranya? Nah, di sini memang ada faktor subjektif. Kalau kita mengacu pada referennya ini misalkan, faktor subjektif tetapi bukan asal-asalan ya. Subjektif itu diawali dengan suatu data yang yang valid. Data itu kita dapatkan dari survei. Misalkan begini, kita datang ke suatu wilayah, ya, kita ingin ngecek wilayah tersebut koefisien pengalirannya berapa. Misalkan di wilayah tersebut kita survei, oh di wilayah itu permukaannya terdiri dari aspal atau beton, kemudian ada taman dan kebun misalkan. Nah, ini berapa nilainya, kan begitu ya yang jadi tanda tanya ya. Nah, caranya adalah kita melihat kualitasnya. Kualitasnya bagus atau tidaknya. Jadi misalkan begini, saya ilustrasikan. Lapisan beton. Beton yang baru dipasang atau baru dibuat untuk jalan misalkan ya, atau aspal. Kemudian kalau dibandingkan dengan aspal yang sudah umurnya katakanlah 10 tahun. Biasanya kalau 10 tahun itu pasti sudah bolong-bolong ya, bolong-bolong, pecah-pecah, retak-retak. Itu kira-kira kalau ada hujan yang jatuh di lapisan aspal yang masih baru dengan yang 10 tahun, yang mana yang banyak limpasannya? Pasti yang baru daripada yang sudah pecah-pecah. Kalau itu sudah pecah-pecah, retak-retak, itu pasti yang ngeresep juga lebih banyak atau yang ngelimpas lebih sedikit. Kemudian misalkan yang ini, taman atau kebun. Cak mana ini? 0,45 atau 0,60 atau 0,5 misalkan. Nah, ada subjektif lagi, tapi memang tadi itu berdasarkan data. Misalkan kita melihat di situ kondisi tamannya bagus, di bawahnya itu rumput-rumputannya bagus, tanahnya gembur. Dibandingkan dengan taman tapi gersang, tanahnya keras, tanamannya sedikit, tanahnya keras gitu ya, tanah merah yang keras itu. Kira-kira kalau ada hujan mana yang melimpas lebih besar? Pasti tanah yang keras daripada tanah yang gembur dengan rumput yang banyak. Nah, begitu ya. Jadi kita bisa langsung menentukan nilainya. Oh, ini bagus tamannya. Tanahnya terawat, tanahnya diolah ya. Ada petugas rutin yang mungkin gemburin tanah terus-menerus sehingga faktor limpasan air itu menjadi lebih kecil. Maka kita menarik nilainya ke kiri berarti atau mendekati 0,45. Paham ya? Baik, kalau paham, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akan cukupkan, tetapi untuk lebih menambah pemahaman dan supaya lebih terlatih ya, kita akan berikanlah latihan soal yang harus dikerjakan masing-masing, dikumpulkan dan minggu depan kita bahas. Mana tadi? Oke, ini. Ini mirip dengan yang latihan tadi, tetapi ada sedikit tambahan lah ya. Kalau ini dari awal ngitung, kalau yang tadi kan sudah diketahui intensitas hujan. Kalau yang ini belum, tetapi materi intensitas hujan kita sudah bahas ya. Jadi soalnya ini suatu daerah tangkapan air luasnya 53,3 hektar, 52,3 hektar dengan 6 bentuk penggunaan lahan atau 6 bentuk permukaan lahan. Dan koefisiennya seperti diketahui pada gambar. Kecepatan rata-rata aliran 0,5 mm. Pertanyaannya sama dengan contoh soal tadi, yaitu menghitung debit limpasan atau Q. Untuk menghitung intensitas hujan, kalian gunakan rumus Mononobe. Cukup ya? Oke. Baik, mahasiswa sekalian, mungkin demikian kuliah kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah tayangan ataupun cuplikan video yang saya lakukan di dalam kelas yang menggambarkan kegiatan belajar mengajar. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.